Halo, saya dari kelompok 8, yaitu Nesya, NRP 9, kemudian angkatan NRP 25, dan Nabila NRP 39. Di sini, saya akan membahas mengenai AES, yaitu Advanced Encryption Standard. Apa sih AES itu? AES adalah algoritma kriptografik yang digunakan untuk mengamankan data yang dibuat oleh Vincent Richmond dan John Diamond. Kemudian AES yaitu merupakan blok shifter simetrik yang dapat mengenkripsi dan dekripsi suatu informasi. Kemudian selanjutnya ada fakta algoritma AES. Apa aja sih? Yaitu sistem sandi AES memenuhi spesifikasi blok dengan ukuran 128 bit, kemudian bekerja dengan kunci 128 bit dengan 10 ronde, 192 bit dengan 12 ronde, kemudian 256 bit dengan 14 ronde. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kodenya. Oke, jadi kita mulai dengan menginput S-box. Kemudian yang kedua menginput inverse S-box untuk nanti proses dekripsi. Kemudian ada RCON, yaitu rotasi konstan yang digunakan dalam ekspansi kunci pada S38 hanya perlu 10 kali putaran, seperti yang tadi saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke proses enkripsi. Pada sebelum proses enkripsi kita harus menggunakan perpanjangan kunci dengan memutar kata ke kiri 1 byte, yaitu rotasikan kata ke kiri 1 byte dengan root word. Kemudian melakukan transformasi S-box dengan subword. Lanjut ke proses enkripsi. Langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu add round key, yaitu transformasi untuk menambahkan kunci dan sort setiap kolom dengan kunci yang diperluas. Kemudian ada subbytes, yaitu S-box, substitusi bytes dengan S-box 4 digit pertama adalah nomor baris, dengan 4 digit terakhir adalah nomor kolom. Kemudian melakukan transformasi baris atau merotasikan per byte-nya dengan shift row. Nah, di sini adalah proses shift row, ini adalah kode-kodenya yang digunakan. Kemudian kita lakukan GF mode. Nah, GF mode ini bertujuan untuk menghasilkan nilai GF, yaitu 2,8. Untuk langkah selanjutnya yaitu mix column. Nah, nilai GF tadi akan digunakan di sini, yaitu GF mode ini. Nanti nilainya akan digunakan pada langkah ini, yaitu mix column ini berfungsi untuk transformasi kolom. Kemudian selanjutnya ada proses dekripsi. Nah, yang pertama adalah makanya itu sama seperti enkripsi, tetapi dia menggunakan inverse S-box. Jadi di depannya ada inverse. Nah, yang pertama itu ada inverse shift row, yaitu pergeseran transformasi cyclic retrograde oleh byte yang melakukan putaran per byte-nya. Kemudian ada inverse shift bytes, yaitu transformasi S-box terbalik. Kemudian melakukan inverse mix columns, yaitu transformasi terbalik. Ini adalah proses yang dilakukan. Kemudian ini penjelasan saya sebelumnya. Untuk 128 bit memerlukan 10 ronde, untuk 192 bit memerlukan 12 ronde, kemudian 956 bit memerlukan 14 ronde. Selanjutnya yaitu inisiasi key. Nah, untuk digit key, misalnya digit key kunci itu tidak cukup, maka akan ditambahkan 0. Jadi nanti kalau kunci tidak memenuhi syarat, maka akan ditambahkan dengan ini. Kemudian ini adalah main dari enkripsi, proses enkripsi. Langkahnya segini, nanti akan memanggil proses-proses yang di atas tadi, ini seperti subbyte, shift row, mix column. Kemudian nanti akan dihitung di sini. Kemudian masuk ke proses decrypt, ini adalah mainnya sama seperti encrypt, dia akan memanggil proses hitungan di atas, inverse shift row, inverse subbyte, round key, inverse mix column, dan lainnya.
Selanjutnya, aku melakukan key expansion, yaitu fungsi key expansion adalah kunci key akan diperluas untuk menghasilkan ini adalah perhitungan yang ribet banget. Kemudian get key itu mengembalikan nilai kunci key, kemudian ada generate key, yaitu generate key randomly akan jadi ini berfungsi untuk menghasilkan key secara acak agar sekali jalan itu tidak sama dengan kunci yang selanjutnya. Nah, kita masukkan contoh kasus yang ini, kita akan menginput ini, kemudian dengan key-nya itu kunci 16 karakter. Mari kita jalankan outputnya seperti apa. Nah, ini adalah teks yang kita input tadi, yang ini. Kemudian ini adalah kuncinya. Kemudian ini adalah hasil proses enkripsi dan dekripsinya. Lucu kan? Jadi ini adalah ciphertext. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf juga jika ada salah kata. Jadi saya hanya bisa menjelaskan segitu saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Bye-bye.